ein petrada kofre shintau. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf yang sombongnya minta ampun. Dia ngaku lulusan sekolah Alkitab Merauke. Dan dia juga mengaku bahasa Ibraninya itu sudah fasih, sudah level tinggi, level dewa. Bahkan dia memandang Louis Prasetyo ini nggak bisa baca, lulusan SD katanya. Dalam video ini, saya sih tidak sedang membela Louis Prasetyo meskipun dia adik tingkat saya ya. Tapi ada satu hal yang mau saya luruskan dari pernyataan si Filipus Christian ini. Nah, apa yang dia sampaikan dalam video ini? Mari kita melihatnya bersama-sama. Saya nggak tahu kamu belajar dari mana. Tapi memang sangat memalukan. Satu lagi, dia mengatakan bahwa tidak tertulis itu Muhammad di dalam Bible, dalam Injil begitu katanya. Mungkin dalam kitabnya yang dia maksud ya, bukan dalam Injil. Tapi ya itulah ya. Saya mau bilang itu dia nggak tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ketet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pet, sada, kof, reshit. Video mereka ini sangat panjang ya, sekitar 2 jaman lah. Makanya saya hanya ambil beberapa aja yang mau saya luruskan. Dan dalam video ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, mereka sedang menghina Louis Prasetyo. Jadi mereka mengatakan Louis nggak lulus TK lah, nggak bisa baca tulis lah, nggak bisa bahasa Ibrani lah, dan lain sebagainya. Tapi lucunya, mereka nggak berani memasukkan Louis Prasetyo di room ketika mereka live. Ada buktinya, Louis Prasetyo komen di kolom komentar ketika mereka live dan minta link untuk masuk. Tapi mereka tidak berani memasukkan Louis Prasetyo. Lucu, sombongnya minta ampun, tapi ketika Louis datang nggak berani memasukkan. Ada Filipus dan Aristo ini lucu memang. Nah, Louis ini dikatakan tadi itu nggak lulus TK, nggak bisa baca tulis ya. Dia ini adik tingkatku ketika kuliah di sekolah teologi di I3 Batu. Jadi di I3 itu kan satu kamar dalam asrama putra itu diisi 4 orang. Nah, dalam kamar inilah Louis Prasetyo pernah satu kamar dengan saya selama kurang lebih 1 atau 2 semester, saya lupa. Jadi saya tahu betul bagaimana Louis Prasetyo kuliah. Dan kemarin dicek di database Dikti, nama Louis juga muncul. Bahkan nama saya dicari sama Louis juga muncul. Kami berdua lulusan Sekolah Tinggi Teologi I3 Batu. Nah, ketika nama si Filipus dicari di database Dikti, nggak ketemu. Jadi mungkin dia kuliah odong-odong kah atau sedang berhayal, saya nggak tahu. Nah, yang lucunya ketika dia baca abjad Ibrani tadi, itu ada sesuatu yang aneh. Kita dengarkan sekali lagi. Ain petrada kofre shintau. Apa tadi? Nggak jelas ya, sekali lagi ya. Ain petrada kofre shintau. Apa tadi, ada yang dengar? Aing depresi tahu. Aing itu bahasa Sundanya kan saya ya, depresi tahu. Berarti saya depresi tahu, mungkin itu maksud dia. Lucu, orang katanya bahasa Ibraninya sudah level dewa, tapi nggak jelas dia ngomong apa. Yang kedua, mari kita tes bahasa Ibraninya si Filipus Christian ini. Benarkah dia sudah fasih? Bahasa Ibrani sudah level tinggi, level dewa, bahkan Louis Prasetyo aja udah nggak level sama dia karena terlalu tinggi levelnya. Tadi dia bilang di Alkitab ada kata Muhammadim yang Louis Prasetyo nggak tahu. Ini ngarang atau apa ya? Dicari sampai bego di dalam Alkitab nggak akan pernah ketemu nama Muhammadim. Yang ada itu adalah Mahmadim di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Dan kemudian ada Mahmad Dehem di dalam Ratapan 1 ayat 11. Kemudian ada Mahmad D di dalam Hosea 3 ayat 16. Dan ada kata Mahmad Denu di dalam Yesaya 64 ayat 11. Semua kata ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu Mahmad,
yang berarti desire atau hasrat atau keinginan. Nah, sebagai contoh kita ambil di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 yang sering diklaim Nandar bahwa ini adalah nubuatan untuk Muhammad. Mari kita membahas bersama-sama Kidung Agung 5 ayat 16. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini, di sana diterjemahkan dengan lovely. Jadi Mahmadim diterjemahkan dengan lovely, yang berarti bisa bagus, indah atau cantik. Tapi dalam LAI itu diterjemahkan dengan menarik. Siapakah yang menarik ini? Itu adalah Salomo. Karena dalam konteks ini pengantin perempuan sedang memuji pengantin laki-laki, yaitu Salomo. Tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Salomo, Muhammad jauh, bos. Nah, kemudian yang lebih lucu lagi ketika dia mengeja kata Mahmadim tadi itu, atau Muhammadim, bukan Mahmadim sih. Kata Muhammadim, dia mengejanya lain. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Dan bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu dari berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim, dari mim, he, mim lagi, kemudian dan seterusnya. Itu dia nggak tahu. Saya nggak tahu dia tahu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau enggak, atau jangankan bahasa, mungkin baca tulis saja nggak tahu. Jadi buat apa kita jelaskan sesuatu yang dia nggak tahu, ya, sesuatu yang dia nggak nyampe di situ. Anda dengar tadi baik-baik, dia tadi katakan apa? Mim, he, mim, dan seterusnya. Ini adalah bukti bahwa Filipus tidak mengerti bahasa Ibrani sama sekali. Gitu aja menghina Louis Prasetyo yang lulusan sekolah teologi. Dalam sekolah teologi kami, saya dan Louis Prasetyo, itu bahasa Ibrani itu sampai 3 semester. Bahasa Ibrani 1, 2, 3. Bahasa Yunani juga 1, 2, 3. Itu 1,5 tahun belajarnya, bos. Lama dan tidak segampang seperti yang mualah pikirkan belajar bahasa Ibrani Yunani. Bukunya itu tebel-tebel, pusing, sakit kepala, beneran. Nah, sekali lagi, tadi dia bilang mim, he, mim. Ini salah besar. Dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf mim. Yang ada adalah mem, bukan mim. Kalau mim itu bahasa Arab, kalau bahasa Ibrani adalah mem. Kemudian dia tadi bilang he, padahal kata Mahmad di dalam Alkitab itu tidak pakai huruf he, melainkan ket, yaitu CH. Terus kemudian jadi dia bilang mim lagi, salah ketiga kalinya. Yang keempat dia nggak tahu, bilang seterusnya. Ya ampun, gini aja ngaku mantan pakar bahasa Ibrani, padahal ini salah. Yang benar ejaannya adalah mem, ket, mem, dalet. Dibacanya Mahmad, bukan mim, he, mim. Lucu, salah kaprah. Aduh, gini aja kok ya ngaku-ngaku pintar, kemudian ahli dalam teks original, teks kajian tata bahasa. Lawong hurufnya aja dia nggak paham, bagaimana mau original teks, bagaimana dia mau melakukan eksegesi dengan benar. Jadi inilah kualitas para mualaf itu ya. Sama seperti Ustadz Kainama, ngakunya lulusan Israel, begitu dites bahasa Ibrani ngacir di di Masjid Gadang, dites sama Pak Gracia Pelo, nggak tahu apa-apa, hanya ngeles. Sekian dari saya, semoga ini menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.